minum minum obat. Banyak orang minum obat karena terpaksa, karena pengen sehat. Terpaksa pengen sehat. Nah, tapi kalau ajak orang, contoh nih, anak ini suruh belajar, males, capek, tapi suruh ajak main, langsung enggak. Kita harus mengerti kebiasaan cara kerja otak itu. Otak itu condong pengen sesuatu yang menyenangkan dirinya. Dikasih dia kopi, pasti dia mau. Kopinya enak, mau ngopi, doyan. Terus ini di Palembang nih, sharing saya kemarin ngambil lagi banyak lagi di Palembang itu. Dia itu anak sekolah, Bu. Anak sekolah itu sering ngantuk kan. Nah, sering diginiin sama gurunya, dikeprak gini, bangunin nih. dan karena ngantuk kan oksigennya nggak nyampe otaknya. Kemudian dikasihin sama mamanya, dikasihin kopi begini, kopi apa, ginkgo. Udah nggak pernah itu lagi. Gurunya bingung, kamu nggak pernah ngantuk lagi? Katanya, ya aku dikasih kopi ginkgo untuk otak, katanya. Juga kopi apaan gitu? Dibawaan gurunya, tunjukkan begini. Dapat di mana? Mama telepon mitra saya. Itu pada sekarang banyak beli ginian. Jadi dia mengalami defisit nutrition pada otaknya. Defisit nutrition. Siapa perlu minum ini? Mulai dari anak sekolah boleh minum ini, sampai orang tua wajib minum ini. Karena begitu orang mulai lupa naruh sesuatu, taruh di mana, nah itu sudah mulai. Nah, kenapa? Karena ada mengalami defisit nutrition, lama-lama fungsinya melemah kan. Akhirnya dia mengalami mulai pikun. Kalau sudah otak pikun, tahu sendiri tadi, yang ngatur semua ini kan otak. Nah, pasti akan mempengaruhi kesehatan. Itu satu, orang tua. Nah, orang sakit boleh nggak? Orang diabetes sih, kenapa nggak boleh? Justru yang nggak boleh diminum orang diabetes, makan makanan yang menyebabkan penumpukan kalori berlebih gitu loh. Ini kan rendah kalori dia. Ini nutrisi semua, gizinya banyak, makan dikit itu kenyang loh. Kenapa lapar, Bu? Ibu makan banyak nih, masuk lambung musuh sampai darah. Begitu masuk lambung mau serap ke darah, nggak ada nutrisinya, Bu, gitu loh. Atau orang sering sebut dengan junk food. Junk food itu makanan rendah nutrisi. Semakin rumit cara memasak seseorang, semakin susah tubuh kita menemukan nutrisinya. Akhirnya capek-capek ngolah, masuk begitu mau diserap nggak ada, akhirnya kebuang jadi sampah. Itu disebut dengan makanan sampah, bukan makanannya sampah. Capek ngolah, dengan mengeluarkan beberapa enzim tidak bisa keserap nutrisi ke darah. Nah, di darah defisit nutrisi, begitu disebar nggak dapat kebagian, akhir tubuh kita komplain ke otak lagi. Saya belum dapat makanan, otak pindahkan lambung kita mengeluarkan asam, lapar lagi kita. Coba kalau nutrisinya banyak, kenyangnya lama, Bu. Contoh, ibu makan daging sama sayur saja, nggak usah makan nasi, kenyangnya bisa sampai besok. Kalau orang udah makan nasi banyak, pasti cepat kenyang, cepat lapar, cepat jadi lemak. Itu pasti. Gitu ya. Dia dari gitu. Ibu cuma makan banyak dagingnya banyak ya, nutrisi proteinnya banyak. Tubuh ini kan sebenarnya membutuhkan, tubuh kita protein bukan karbo sebenarnya. Karena tubuh ini kan protein berjalan, ini kan protein semua nih. Tulangnya dari protein, ototnya protein, semua protein ini. Itu tubuh kita lebih banyak harus dimakannya protein kan, di Arab banyak makan daging kan. Setelah dia, karena itu protein. Otak ini butuh protein sebenarnya. Protein, makanan otak itu protein sebenarnya. Kasih karbohidrat. Nah, bukan karbohidrat sebenarnya. Iya, Kita terlalu banyak karbo. Nah, gitu. Kita ini manusia ini protein kerja.